الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فقد قال تعالى في كتابه الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan manusia bukan pada harta, bukan pada tahta, bukan pada wanita, bukan pada pangkat dan jabatan, bukan pada kendaraan yang mewah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kejayaan, kebahagiaan manusia hanya dalam amal agama yang sempurna. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka telah sukses mengamalkan agama secara sempurna karena memiliki iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada perkara yang paling penting di dalam kehidupan dunia ini adalah perkara iman. Maka perkara iman ini senantiasa kita ulang-ulang lagi dan lagi, senantiasa sempurnakan. Ketika kita sedang bermuzakarah 6 sifat pun, perkara iman sering kita ulang-ulang. Kenapa para sahabat radhiyallahu anhum ajmain mereka telah sukses mengamalkan agama secara sempurna? Karena memiliki iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajmain senantiasa dinasihati oleh baginda Rasulullah SAW, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Maka para sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara memperbaiki iman kami ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, aksiru min qawli la ilaha illallah, maka perbanyaklah, banyak-banyaklah mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Rasulullah SAW senantiasa mendatangi kaumnya, mendatangi kafilahnya untuk menyerukan masalah iman. Ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan kalimah la ilaha illallah, semoga kalian mudah-mudahan akan berjaya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita senantiasa Allah sangat sayang kepada kita. Bagaimana caranya supaya kita ini disayang oleh Allah? Maka taatilah perintahnya, maka jauhilah larangannya. Inilah tujuan kita mondok, tujuan kita ini supaya menuntut ilmu ini. Kenapa? Untuk menyempurnakan iman kita. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya supaya iman kita ini sempurna? Caranya adalah dengan pengorbanan. Bagaimana caranya? Ya, dengan dakwah. Kemudian kita senantiasa ajak saudara kita ini untuk taat kepada Allah. Bagi sahabat-sahabat mungkin yang sedang subscribe hari ini, bagaimana dengan keadaan sibuk ataupun luangkan waktu kita ini untuk bicara tentang kebesaran Allah. Mungkin bagi sahabat yang sedang duduk-duduk, jumpa sama temannya, assalamualaikum, waalaikumsalam, sudah sholat apa belum? Belum. Sudah sholat apa belum? Maaf, belum. Kalau belum sholat, ya sholat. Kemudian ketika kita sedang mendengar azan, bagaimana tangguhkan pekerjaan kita,
tangguhkan pekerjaan kita. Kita laksanakan sholat. Tangguhkan pekerjaan kita, mandi dengan bersih, kemudian bawa baju yang bersih, bawa sarung yang bersih. Kemudian kita ambil air wudhu. Setelah itu kita pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Karena ini merupakan berjamaah ini merupakan perintahnya Allah. Berjamaah sholat adalah merupakan perintahnya Allah, dan berjamaah adalah merupakan sunnah baginda Rasulullah SAW. Kecuali Rasulullah SAW mencontohkan kita sholat sunnah sebaiknya di rumah. Tapi kalau kita mungkin kalau bagi Anda yang masjidnya jauh dari rumah, Anda boleh sholat sunnah di masjid, karena mungkin masjid Anda mungkin sedang di kantor, ataupun bagi Anda yang di kota mungkin barangkali masjidnya jauh, boleh Anda wudhu dari rumah, kemudian Anda pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita meninggalkan sholat, karena sholat ini bagian daripada perintah Allah. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Kemudian bagaimana kita hidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi dalam hidupkan sunnah selama 24 jam. Sehingga dalam hadis dikatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh kata Nabi, ia cinta kepadaku, dan barang siapa yang mencintaiku maka ia akan di surga bersamaku. Maka pemirsa, sahabat subscribe yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, pondok kita ini adalah merupakan pondok Darul Muttaqin. Darul Muttaqin artinya darul itu artinya tempat. Al Muttaqin orang-orang bertakwa. Jadi bagaimana kita suasanakan, bukan sekedar di pondok saja ya. Kita suasanakan kita suasanakan 24 jam ini minimal ada tentang kebesaran Allahnya. Ada suasana baca Qur'annya, ada suasana taklimnya, ada suasana mudzakarahnya. Jumpa sama anak-anak kita, beri nasihat, nak kamu tidak boleh jaga sholat, seperti itu. Maka pemirsa yang sahabat subscribe yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bagaimana kita setiap saat, detik demi detik kita senantiasa luangkan waktu kita untuk dakwah, luangkan waktu kita untuk bicara tentang kebesaran Allah. Kita bicara sama siapa saja, bicara tentang iman yakin. Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Razik, Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang memberi rezeki. Apabila 3 sifat ini kita ulang-ulang, maka Allah Subhanahu wa taala akan tanamkan yakni sifat takwa. Apa itu takwa? Yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Sami, Allah Basir, Allah Alim. Apabila di dalam sifat ini, apabila 3 sifat ini kita ulang-ulang, maka Allah Subhanahu wa taala akan tanamkan ya sifat qanaah, yaitu menerima apa adanya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana kita senantiasa banyak berzikir kepada Allah, senantiasa agungkan kebesaran Allah, senantiasa ingat kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang. Maka kita sedang berbicara ngobrol perkara iman. Ngopi, apa ngopi? Ngobrol perkara iman. Ngobrol perkara iman. Ngopi, ngobrol perkara iman. Kemudian ngopi susu, apa? Ngobrol perkara iman sungguh-sungguh. Kemudian ngeteh, apa? Ngeteh itu tentang hidayah. Jadi ngopi, apa? Ngopi susu, kemudian ngeteh. Maka atas perkara ini bagaimana kita caranya agar kita ini supaya 6 sifat ini kita amalkan. Bagaimana caranya? Ialah dengan dakwah. Dakwah ini adalah jalan daripada menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Likulli syai'in tariqun wa li tariqul jannatil ilmi. Jadi segala sesuatu itu mempunyai jalan, dan jalan menuju surga adalah ilmu. Dengan ilmu, dengan dakwah, dengan sholat, kemudian dengan menghadiri majelis taklim, menghadiri pengajian,
menghadiri majelis-majelis maulid, dan bagaimana kita senantiasa sambungkan hati kita ini dengan orang-orang soleh, dengan para ulama. Jadi para ulama itu ibaratnya kalau kita mobil ini setir, itu ulama. Dan ulama yang mana? Ulama yang mempunyai sanadnya sampai baginda Rasulullah SAW. Maka hadirin yang terhormati Allah SWT, kemudian Rasulullah SAW juga memperingatkan kepada kita, suruh untuk senantiasa menjaga sunnah, untuk senantiasa menjaga sholat, untuk senantiasa menjaga iman, untuk senantiasa kita senantiasa tanamkan sifat ikram kepada saudara muslim kita. Kita tanamkan sifat ikram kepada saudara muslim kita. Kemudian kita bergaul dengan orang yang berbeda-beda watak. Dan bagaimana kita setelah mempunyai keempat sifat ini, bagaimana kita koreksi amal niat kita. Kita koreksi, mungkin amal saya kita belum sudah betul apa belum betul. Maka bagi keenam sifat kelima ini, kita sifat para sahabat ialah tasihuniyah. Apa tasihuniyah? Yaitu meluruskan niat. Bagaimana kita beramal semata-mata karena Allah SWT. Karena amal yang ikhlas, Allah SWT akan menerima amal seorang kecuali yang ikhlas. Maka Rasulullah SAW berpesan kepada Sayyidina Muaz, ya Muaz, akhlis dinika yakfika amalul khalil. Hai Sayyidina Muaz, jagalah keikhlasan, ikhlaslah dalam setiap amalanmu, karena amal yang sedikit akan mencukupi. Maka hadirin yang dirahmati Allah SWT, kemudian setelah kita mengamalkan kelima sifat ini, baru sifat yang keenam, yaitu dakwah wa tabligh au khurud fisabilillah. Dakwah artinya mengajak, tabligh artinya menyampaikan, khurud fisabilillah artinya keluar di jalan Allah. Bagaimana kita supaya kita mengamalkan kelima sifat ini? Bagaimana kita bukan waktu kita untuk fisabilillah, dan bagaimana kita luangkan waktu kita untuk fisabilillah. Bagaimana sahabat-sahabat semuanya, kepada seluruh ahbab yang menonton channel ini, mudah-mudahan Anda bisa tergolong orang-orang yang soleh dan orang-orang yang takwa, dan mudah-mudahan Anda bisa menyampaikan nasihat ini